Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, bisa terbolak-balik vice versa. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu kita ketahui di sini adalah yang kita lihat adalah kondisinya, situasinya. Bisa kamu atau dia, ini vice versa. Di sini aku merasakan sebuah gejolak batin, sebuah gonjangan kehidupan, sebuah kehidupan yang tidak seimbang, sebuah peristiwa yang membuat dirinya tersadarkan. Ya, dia ini adalah seseorang yang baru mengalami kebangkitan spiritual. Ada sebuah kesadaran dalam dirinya. Lagi-lagi, ini adalah campur tangan semesta. Kenapa dia harus mengalami kebangkitan spiritual? Seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual artinya kehidupan yang dia jalani berada di jalur yang tidak tepat, berada di jalur yang salah, berada di jalur ketidakadilan, karena Tuhan dan semesta menghendaki jiwanya tersadarkan bahwa dia selama ini berada di jalur yang salah. Kalau kita lihat di sini, sesungguhnya dia ini adalah orang yang sukses, ya. Pentacle. Banyak pencapaian yang dia raih, banyak keinginan yang terwujud, banyak hasil yang memuaskan. Banyak orang yang menganggap dan menilai dirinya dia ini sangat beruntung. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, keluarga yang harmonis, jauh dari masalah. Dia tuh sebenarnya orangnya pintar, sangat lembut, ya, divine feminim, orang yang sabar, penuh dengan cinta, kebaikan, kasih sayang. Nah, efek dari kebangkitan spiritualnya inilah yang membuat dirinya ini semakin terasa intuisinya. Feeling dan intuisinya ini semakin tajam. Awalnya dia menolak, karena dalam perenungannya, dalam kesendiriannya, dia mulai bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa dia selalu mengalami sebuah goncangan kehidupan? Orang mungkin menilai bahwa kehidupannya itu sungguh sempurna, tetapi jiwanya merasa ada sesuatu hal yang kurang, sesuatu hal yang tidak lengkap, tidak sempurna. Ketika dia mulai mengerti, memahami, menemukan jati dirinya, dia baru menyadari bahwa dia adalah makhluk spiritual. Dia mulai mempercayai suara hatinya, intuisinya. Ternyata apa yang dia dapatkan selama ini, apa yang dia raih saat ini hanya sebuah tuntutan, kewajiban mereka, orang-orang di sekitarnya.
Yang sesungguhnya dia kehendaki adalah kebahagiaan dan kedamaian lahir dan batin. Kita lihat apa alasan dia mengalami kebangkitan spiritual. Kenapa dia mengalami kebangkitan spiritual? Agar dia terbebas dari masalah, konflik, orang-orang yang tidak sehat secara mental, fisik, spiritual, agar dia terhindar dari orang-orang yang manipulasi, toksik, abuse, yang hanya memanfaatkan dirinya. Alasan yang kedua, ketika dia menyadari dan menemukan jati dirinya, dia akan memperjuangkan itu. Jadi dia akan mudah tertrigger, mudah terpengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dia punya wewenang atas dirinya, kehidupannya. Dia tahu apa yang terbaik, apa yang sesungguhnya secara lahir dan batin dia inginkan. Karena dia sudah memiliki batasan yang sehat dan menemukan jati dirinya. Yang ketiga di sini adalah mungkin dia harus berjuang mulai dari awal. Karena jalan yang dia pilih sebelumnya adalah jalan yang tidak benar, yang salah, jauh dari kebahagiaan, keberkahan. Tapi ketika dia percaya, dia menyadari arti dirinya, satu persatu potensi yang ada dalam dirinya, bakat, kemampuan, pengetahuan, wawasan, ini semakin bertambah, semakin meluas. Jadi kebangkitan spiritual ini bukan dia semakin hebat, punya kekuatan supranatural, bisa melihat makhluk astral, tetapi kepada sebuah kesadaran diri, arti pentingnya dirinya. Mencintai dirinya berarti mengenal dirinya. Ketika seseorang mengenal dirinya, otomatis dia akan mudah mengenal penciptanya. Yang keempat, dia mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian lahir dan batin sesuai dengan apa yang dia butuhkan sesungguhnya. Mungkin dulu ya, kamu ini adalah sosok orang yang keras kepala, egois, menang sendiri, mudah tertrigger ya, mudah dipengaruhi, mudah bosan, ragu, cemas, bingung. Ketika ada masalah apapun, ya minta saran kepada orang-orang di sekitar kamu. Tapi kenyataannya yang terjadi, ya sebenarnya mereka melihat itu yang terbaik. Namun, yang terjadi apa? Kamu salah dalam melangkah. Ada sebuah ketidaknyamanan dari dirimu. Jiwamu tuh selalu merasa tidak ada sebuah keseimbangan. Feminim dan maskulinmu ini tidak balance. Itulah yang menyebabkan kenapa dirimu tuh mudah tergantung sama orang, mudah bosan, kecanduan terhadap sesuatu, tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain,
baik keluarga atau pasangan atau seseorang yang menurut kamu itu baik, tetapi itu adalah jalan yang tidak benar. Semua masalahmu akan selesai ketika dirimu bisa mengenal dirimu lebih dalam. Dengarkan semua petunjuk bimbingan Tuhan dan semesta dari suara hatimu. Beliau yang akan menuntun dirimu ke arah yang benar, yang tepat, yang sesungguhnya kamu berada. Ya, karena awalnya kamu ini termasuk orang yang bubble ya, yang sulit diberi penjelasan, pemahaman berkali-kali. Misalnya gini, kamu selalu menemukan orang-orang toksik di hidupmu, baik dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, pertemananmu, bahkan pasangan, kekasih. Ya menurut kamu dia itu adalah orang yang memang buat kamu, takdir kamu, jodoh kamu. Padahal sebenarnya semesta sudah memberikan refleks kepadamu. Dengan apa? Setelah kamu mungkin dekat sama dia, akhirnya dia mulai menjauh, mulai mengabaikanmu, tidak memberi kabar, tidak peduli lagi denganmu, sehingga kamu terus yang mengejar, kamu terus yang mengharapkan, kamu terus yang memberi kabar, sementara dia tidak merespon. Itu sebenarnya refleks. Begitu juga mungkin keluarganya ketika kamu dekat dengan keluarganya, ya ada saja masalah di situ. Bagaimana dengan bisnis? Ya kamu sudah tahu itu perusahaan yang tidak jelas ya, tapi kamu ya tertarik gitu dengan iming-iming mendapatkan sesuatu yang besar dengan jalan pintas. Ujung-ujungnya ya kamu banyak kehilangan materi di situ. Begitu juga dengan pertemanan ya. Mereka dekat karena hanya ingin memanfaatkanmu, karena kamu orangnya cerdas, orang yang sabar, orang yang nggak bisa nolak dengan pemberian orang lain. Akhirnya mereka sering manfaatin kamu, pinjam ya uangmu, tapi sampai sekarang mungkin nggak enakan untuk ya meminta kembali. Atau ketika mereka tahu kecerdasan kamu di bidang A, ya mereka hanya memanfaatkan kecerdasanmu tapi tidak menghargai apa yang kamu berikan kepadanya. Atau misal kamu seorang pembisnis menjual sesuatu, temanmu selalu meminta diskon, minta ditambahin, gratis ongkir, ini itu sama saja kamu berada di lingkungan toksik. Nah, Tuhan dan semesta ini menyadarkan kamu agar keluar, pergi dari orang-orang yang sebenarnya memanfaatkanmu, yang udah gak sehat secara mental, fisik, spiritual. Ujung-ujungnya apa? Kamu sering rugi. Nah, ketika jiwamu itu merasa tidak adil, kamu terus memberikan perhatian, memberi kebaikan kepada orang lain, sementara kamu sendiri gak peduli sama dirimu. Kamu sering dikecewain, diperlakukan seperti apapun kamu terima. Kamu gak punya batasan sehat. Akhirnya kamu membuat karma buruk pada dirimu sendiri. Itulah mengapa kamu tidak mendapatkan misal pasangan yang bisa menerimamu apa adanya. Kamu menemukan orang yang hanya ya dia mau dengan kamu karena ada alasan. Mungkin kamu cerdas, pintar, sukses, ya kamu gak bisa menolak orang lain.
Cinta dengan dasar banyak alasan, ujung-ujungnya itu akan capek, lelah, dan tidak akan bertahan lama. Terbukti kan, banyak kasus perceraian di Indonesia. Karena apa? Mereka menemukan sosok atau pasangan yang tidak tepat karena dia belum mengenal siapa dirinya sesungguhnya. Nah, ketika kamu tersadarkan, tercerahkan, kamu berjalan, mengambil sikap, keputusan, dan pilihan sesuai dengan tuntunan, bimbingan, suara hatimu. Kamu akan semakin bijaksana, semakin sadar, semakin memiliki jiwa cinta, kasih sayang, dan kedamaian. Sesungguhnya, kamu akan dituntun ke arah kebahagiaan dan kedamaian lahir batinmu. Ya, dia adalah cinta sejatimu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang sangat tulus, setia, mencintaimu, menerimamu apa adanya. Kamu akan dipersatukan dengan dia. Kamu terberkati, terlindungi, aman, direstui, dan dijaga olehnya. Jadi jangan takut, jangan pernah ragu, tapi percayalah bahwa sesuatu yang indah, sesuatu hal yang besar, sesuatu yang akan datang kepadamu ini adalah anugerah, rahmat, karunia, kebaikan, dan cintanya. Konfirmasi lagi, kalian akan bersatu, menikah. Karena secara jiwa, kalian memiliki ikatan, hubungan. Cinta yang abadi, cinta sejati, cinta tanpa syarat. Dan kalian akan bersama dengan soulmate-mu. Kalian memiliki kesamaan, sifat, karakter, atau jalur cerita kehidupanmu. Oke, tadi dan dia adalah cinta sejatimu ya. Konfirmasi lagi. Dia adalah seseorang yang layak untuk kamu cintai, kamu miliki. Karena kamu dan dia memang dijaga, dilindungi. Kisah, pengalaman, dan ceritamu ini terkait dengan trauma, luka batin, hal-hal yang tidak menyenangkan. Kamu dan dia. Dan ketika kalian bersama, kamu bisa membantu dirinya untuk jauh lebih baik. Begitu juga dengan dirinya. Ketika kehadiranmu ini membantu dirinya semakin baik. Ini adalah pesan darinya. Saya takut untuk mulai serius. Saya terluka sebelumnya. Ya, konfirmasi bahwa dia pernah punya pengalaman trauma, luka batin yang membuat dirinya hancur. Dia butuh healing.
Kamu harus membantunya pelan-pelan ya. Yang kedua, tidak peduli siapa aku. Dengan pikiranku selalu menuntunku kembali padamu. Bisa jadi ini adalah orang lama ya, karena dia akhirnya kembali kepadamu. Menurutnya dulu ketika dia ragu, ketika banyak konflik yang terjadi dalam dirinya, dia tidak memilihmu atau mundur dari dirimu. Aku selamanya terikat kepadamu dengan disatukan ikatan cinta, persahabatan, dan kebersamaan. Bisa jadi dia nih adalah orang yang pernah kamu kenal sebagai sahabat, rekan kerja, atau teman sekolah. Patah hati sesungguhnya adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari cinta palsu pasanganmu, serta gerbang pembuka untukmu menemukan cita-cita lain yang lebih tulus dan bermakna. Ya, karena di awal menurutmu kamu sudah mendapatkan sosok orang yang tepat, tapi ternyata kamu disadarkan oleh semesta dengan kebangkitan spiritual. Akhirnya kamu sadar, kamu berada di jalan yang tidak benar. Dan kamu mulai percaya dengan intuisimu dan memahami. Sebenarnya itu bukan kebahagiaan dan kedamaian yang aku cari. Tapi sesungguhnya kamu, ya, di sini. Di antara sekian banyak pilihan, pada akhirnya aku tetap memilihmu. Bisa jadi sesungguhnya dia tuh sudah berpetualang mencari seseorang untuk menjadi pasangannya. Tapi ujung-ujungnya dia kembali lagi. Dia memilihmu. Aku akan kembali, aku akan mencari, menemukanmu, mencintaimu, menikahimu, dan hidup bahagia bersamamu. Nah kan, konfirmasi. Dan yang terakhir adalah, aku adalah angin yang akan memelukmu sepanjang kesedihan dan kegembiraan. Karena inilah ya, kamu dipersatukan dengan orang yang tepat, cinta terbaik, true love-mu. Untuk zodiaknya ada Gemini, Scorpio, Aquarius, Pisces, Aries, Capricorn, dan Libra. Untuk inisialnya bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Unsur namanya ada L, A, S, H, U, D, dan V. Misal nama dia adalah Sarah. Nah, ada S, A, H. Ini adalah energinya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.